Uston Nawawi resmi tak tersentuh kekalahan, Zevalente moncer dan bawa Persebaya menang atas Borneo FC. Terima kasih Coach Uston. Walau singkat namun kamu sangat berjasa bagi kami. Persebaya mencari kado spesial untuk Uston Nawawi, tak gentar menghadapi Borneo FC. Alhamdulillah bikin terharu. Perjuangan kalian luar biasa. Kita telah menyaksikan pertandingan yang luar biasa. Persebaya mampu menyabet poin penuh. Terima kasih Coach Uston. Kamu sangat berjasa. Uston Nawawi resmi tak tersentuh kekalahan, Zevalente moncer dan bawa Persebaya menang atas Borneo FC. Dengan kemenangan ini, Persebaya Surabaya memastikan kepemimpinan Uston Nawawi sebagai caretaker tak tersentuh kekalahan sama sekali. Kedua tim dalam tren baik setelah Persebaya Surabaya tak terkalahkan dalam 4 laga terakhir ketika diasuh Uston Nawawi. Sedangkan Borneo FC juga menempati peringkat 2 usai menang 3 kali beruntun. Di babak pertama, kedua tim cukup berhati-hati di awal-awal permainan. Namun pada akhirnya Persebaya mampu memecah kebuntuan lebih dulu pada menit ke-22. Sebuah serangan dari sisi kiri pertahanan Borneo FC berakhir dengan umpan mengarah ke tengah kotak penalti. Bruno Moreira yang mendapat bola langsung menyontek bola sekali sentuh. Nadeo Argawinata terkecoh karena kemungkinan bola terkena salah satu pemain Borneo FC 1-0 untuk Persebaya. Usai unggul, Bajul Ijo tak mengendurkan serangan. Persebaya kembali membahayakan gawang Nadeo pada menit ke-38. Sebuah kombinasi Arif Catur dan Song Uyang menghasilkan peluang yang masih bisa barisan pertahanan Borneo FC. Zevalente kemudian melepas sepakan kaki kiri yang masih bisa ditepis Nadeo. Detik-detik jelang babak pertama berakhir, Borneo FC mampu menyamakan kedudukan. Terence Puhiri berhasil melewati Reva Adi Utama di sisi kiri pertahanan Surabaya, dan langsung melepas umpan keras ke kotak penalti. Skor ini bertahan hingga babak pertama usai. Babak kedua, Borneo FC malah gantian berinisiatif menyerang sejak awal laga. Penyerang asal Argentina, Felipe Cadenazzi nyaris mencetak gol spektakuler lewat tendangan dari tengah lapangan, namun sepakannya masih melenceng di sisi gawang Andika. Pada menit ke-58, Cadenazzi mencetak memanfaatkan umpan dari sepak pojok. Akan tetapi aksi tengilnya menggunakan tangan saat menyundul ketahuan wasit, sehingga golnya dianulir dan ia dihukum kartu kuning. Persebaya kembali unggul pada menit ke-73. Menerima umpan jauh dari Arif Catur, Zevalente dengan sekali kontrol dada menaklukkan Nadeo Argawinata. 2-1. Tidak ada lagi gol di sisa waktu, Persebaya mengunci kemenangan 2-1 atas Borneo FC. Hasil ini membawa Bajul Ijo merangsek ke 5 besar dengan 18 poin. Persebaya mencari kado spesial untuk Uston Nawawi, tak gentar menghadapi Borneo FC. Persebaya Surabaya akan menjamu Borneo FC di Stadion Gelora Bung Tomo, Minggu 3 September. Green Force tak gentar menghadapi materi pemain tim tamu. Tak dapat disangkal bahwa Borneo FC memiliki pemain bagus di setiap lini. Fakta makin jelas ketika 7 pemain pesut etam dipanggil membela timnas Indonesia di segala umur. Sebut saja Nadeo Argawinata, Stefano Gianji Lillipali, Adam Ali Setiano, Komang Teguh Trisnanda, Muhammad Fajar Fatur Rahman, Dava Fasya Sumawijaya, dan Muhammad Taufani Muslihuddin. Sedangkan Persebaya hanya mengutus 1 pemain, yakni kiper Hernando Ari membela timnas Indonesia U23. Selain itu, Borneo FC juga masih bercokol di peringkat kedua klasemen Liga 1 musim ini. Itu menjadi pertanda bahwa Persebaya tak akan mudah merealisasikan target 3 poin walau bermain di kandang sendiri. Fakta lainnya adalah Persebaya masih kesulitan selama perjumpaan dengan Borneo FC. Persebaya hanya menang sekali, imbang sekali, dan sisanya kalah dari 5 pertandingan terakhir. Meski demikian, Persebaya tak gentar menghadapi Borneo FC. Persebaya optimistis dapat mengimbangi permainan pesut etam, terutama meredam ketajaman klub yang telah mencetak 16 gol hingga pekan ke-10 tersebut.
Borneo FC punya sayap bagus-bagus, bola-bola matinya juga istimewa. Kita sudah menjalani serangkaian taktikal, semoga pertandingan nanti kita bisa meredam serangan mereka, ujar caretaker Persebaya, Uston Nawawi. Uston pun berkeat melanjutkan tren apik timnya dalam lanjutan Liga 1 musim ini. Apalagi pertandingan ini akan menjadi tugas terakhirnya sebagai caretaker Persebaya. Kita sudah latihan untuk persiapan lawan Borneo FC. Tentunya kita fokus di kandang untuk ambil 3 poin, tandasnya. Demi perjuangkan Uston Nawawi jadi pelatih utama, manajemen Persebaya sengaja didenda Rp100 juta oleh PSSI. Teka-teki pelatih baru Persebaya Surabaya pasca ditinggal Aji Santoso hingga kini masih belum terkuak. Hingga kini, sudah ada 3 nama calon pelatih yang disebut tengah dipertimbangkan untuk menjadi pelatih bajul ijo. Adapun nama-nama pelatih tersebut adalah Luis Mia, Paul Munster hingga Divaldo Alves. Bahkan, Divaldo Alves sempat dikabarkan sudah memiliki kesepakatan dengan manajemen Persebaya. Meski demikian, pelatih utama Persebaya Surabaya tidak kunjung diumumkan. Padahal, menurut peraturan PSSI, klub yang tidak segera mengumumkan pelatih baru akan didenda setidaknya Rp100 juta. Untuk mengisi kekosongan pelatih tersebut, manajemen Persebaya Surabaya secara khusus menunjuk Uston Nawawi. Di tengah kepelatihan Uston, Persebaya masih tidak terkalahkan dan berhasil mencetak kemenangan beruntun selama 3 laga berturut-turut. Karena prestasi inilah, Bonek, nama penggemar Persebaya, sempat berharap bahwa Uston Nawawi bisa menjadi pelatih utama Persebaya. Sayangnya, hal ini terkendala lisensi. Diketahui, Uston masih belum memiliki lisensi tersebut. Akibat prestasi yang begitu gemilang inilah, beberapa bonek akhirnya berspekulasi bahwa sebenarnya saat ini manajemen Persebaya Surabaya tengah memperjuangkan Uston Nawawi untuk menjadi pelatih kepala pada PSSI. Paulo Victor fit, bisa main atau tidak di laga Persebaya versus Borneo FC? Uston bilang begini. Persebaya sedang mengusung misi 3 poin di kandang kontra Borneo FC, Minggu, 3 September 2023. Laga Persebaya versus Borneo itu kemungkinan menjadi momentum kembalinya striker asing Persebaya, Paulo Victor. Laga Persebaya versus Borneo FC sendiri berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Pelatih Persebaya, Uston Nawawi dalam pre-match press conference, Sabtu, 2 September 2023, turut mengomentari soal Paulo Victor. Striker berpaspor Brasil itu sempat absen dalam 2 laga terakhir karena cedera. Ia tidak bisa main di laga kontra PSM Makassar dan PSS Sleman. Kondisinya kini telah fit. Uston juga sudah mengonfirmasi hal tersebut beberapa hari lalu. Uston juga mengindikasikan Victor bisa bermain. Paulo Victor sudah siap diturunkan. Tinggal kita nanti diturunkan di awal atau di babak kedua, kata Uston. Striker yang baru mencetak sebiji gol untuk Persebaya itu akan diuji kualitasnya pada laga kontra Borneo FC. Sudah waktunya Victor menunjukkan tajinya. Pertandingan Persebaya kontra Borneo akan berlangsung sengit. Melihat kedua tim punya rekor masing-masing. Persebaya punya rekor 4 pertandingan tak terkalahkan. Green Force berhasil memupuk tren positif itu ketika Uston ditunjuk jadi pelatih sementara. Sedangkan Borneo FC punya rekor 3 kemenangan beruntun. Selain itu tim berjuluk Pesut Etam itu tampil tak terkalahkan sepanjang 7 laga. Pertandingan diprediksi berjalan seru lantaran kedua tim berkompetisi untuk memutus rekor lawan. Hal itu juga diungkapkan oleh pelatih Borneo FC, Peter Huistra. Kami pergi ke setiap pertandingan sekarang untuk mencoba memenangkannya. Jadi untuk pertandingan terdekat lawan Persebaya, kami mencoba untuk menang, kata Huistra percaya diri. Menarik dinantikan bagaimana para punggawa Green Force menghadapi Borneo FC besok. Semoga Persebaya mampu meraih poin penuh dan menjadikan laga penutup yang membanggakan untuk Uston Nawawi. Salam satu nyali. Wani. Song bertekad bahwa Persebaya menang sebelum perkuat timnas Singapura.